Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Novidia Natasya. Perkenalkan saya Gede Reza Renardi Seyoda Putra. Kali ini akan memaparkan mengenai salah satu topik sebagai pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Business Big Data. Adapun topik yang saya ambil adalah Business Understanding dalam Cross Industry Standard Process for Data Mining atau kita sebut dengan CRISP-DM. Nah, tahapan business understanding ini merupakan langkah awal yang sangat krusial dalam metodologi CRISP-DM yang bisa digunakan untuk analisis big data di berbagai sektor industri yang bertujuan untuk membangun pemahaman yang kuat terhadap tujuan strategi bisnis, mengidentifikasi permasalahan inti serta merancang arah dan tujuan dari pendekatan analitik yang dibutuhkan. Dalam konteks big data, pemahaman bisnis ini atau business understanding ini tidak hanya mencakup tentang permukaan, tetapi juga ke dalamnya, menggali ke dalam kompleksitas tantangan dan juga kebutuhan yang dihadapi oleh perusahaan atau organisasi. Nah, adapun 4 langkah utama dalam business understanding diawali dengan menentukan tujuan bisnis yang bertujuan untuk merumuskan alasan utama proyek data mining, kenapa itu dilakukan. Tujuan bisnisnya bisa mencakup peningkatan pendapatan, efisiensi operasional, peningkatan pelanggan, maksudnya loyalitas pelanggan, dan juga optimalisasi layanan yang diberikan. Yang kedua, selanjutnya yaitu menilai situasi saat ini. Nah, penilaian ini mencakup identifikasi sumber daya yang tersedia, seperti sumber daya manusianya, ataupun bisa juga data, infrastruktur, serta menggali kendala dan risiko yang mungkin dihadapi, yang bisa memberikan gambaran realistis tentang kesiapan organisasi atau perusahaan untuk menjalankan proyek analitik datanya. Kemudian, menentukan tujuan data mining. Setelah memahami konteks bisnisnya, langkah selanjutnya yaitu merumuskan tujuan data mining yang telah spesifik dan terstruktur. Tujuan ini harus bisa diterjemahkan ke dalam teknis yang dapat dievaluasi. Mungkin contohnya yaitu mengidentifikasi pelanggan atau suatu kelompok pelanggan yang berhenti berlangganan atau berhenti membeli, atau mungkin memiliki risiko tinggi untuk berhenti, mungkin bisa dalam 3 bulan atau 6 bulan ke depan. Nah, yang terakhir yaitu mengembangkan rencana proyek. Nah, rencana proyek ini mencakup langkah-langkah teknis, penjadwalan, pembagian peran, dan juga metode evaluasi, termasuk pembuatan roadmap yang membantu tim untuk menyelesaikan proyek secara terstruktur. Nah, langkah-langkah tadi itu memberikan arah yang jelas. Namun, agar pelaksanaannya lebih efektif, kita perlu menggunakan teknik-teknik analisis yang tepat. Nah, teknik-teknik ini bisa membantu kita menggali informasi lebih dalam dan menjembatani antara data dan juga apa sih konteks bisnisnya. Nah, teknik yang pertama yaitu ada analisis SWOT, yaitu analisis strength, weakness, opportunity, dan juga threat atau kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Nah, ini bisa digunakan organisasi dalam memahami posisi organisasi atau perusahaan dalam lingkungan persaingan, dan juga bisa mengenali kekuatan internal dan juga ancaman eksternal. Kemudian ada stakeholder analysis yang difokuskan pada identifikasi semua pihak yang terlibat atau yang terdampak dan terdampak oleh proyek. Memahami kebutuhan dan ekspektasi stakeholder ini menjadi penting supaya proyeknya berjalan lancar dan juga stakeholder utama bisa digunakan secara efektif. Nah, kemudian business process modeling. Teknik ini memetakan proses bisnis yang ada untuk menemukan yang mana sih titik-titik yang bisa ditingkatkan melalui data mining. Mungkin bisa memetakan alur dari kunjungan situs atau juga proses pembelian dan juga lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu competitive analysis. Ini menganalisis pendekatan dan strategi pesaing untuk menentukan posisi organisasi di pasar serta mengidentifikasi peluang yang memang belum dimanfaatkan. Nah, setelah mengenal berbagai teknik dalam business understanding ini, kita juga
penting untuk melihat bagaimana sih teknik-teknik ini diterapkan di dunia nyata. Mungkin bisa dalam studi kasus, ada beberapa studi kasus yang saya paparkan. Yang pertama ada perusahaan retail, di mana perusahaan retail ini ingin meningkatkan efektivitas program loyalitasnya yang bertujuan yang meningkatkan pembelian pelanggan. Nah, tujuan data mining-nya ini mengidentifikasi pola pembeliannya. Bagaimana sih personalisasi dari pelanggan-pelanggan ini untuk kepentingan promosi. Nah, teknik-teknik yang digunakan itu bisa dengan analisis SWOT, yaitu menganalisis kekuatan data transaksi dan juga keterbatasan analitik. Untuk teknik stakeholder-nya itu melibatkan tim pemasaran, tim IT, dan juga operasional toko, serta bisnis proses modeling-nya menganalisis perjalanan pelanggan dari masuk ke toko hingga melakukan pembayaran atau melakukan transaksi. Nah, yang kedua ada studi kasus perusahaan telekomunikasi, di mana situasinya yaitu mengalami tingkat churn pelanggan yang tinggi. Nah, tujuannya itu agar mengurangi churn-nya sebesar 10% atau 15% dalam setahun mungkin. Nah, tujuan data mining-nya di sini mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pelanggan berhenti. Nah, adapun teknik-teknik yang digunakan, yang pertama ada analisis SWOT yang memungkinkan ditemukannya kelemahan dalam layanan apa sih sehingga pelanggan itu melakukan churn atau berhenti menggunakan produk kita gitu. Yang kedua ada stakeholder, itu bisa melibatkan tim layanan, pemasaran, dan juga teknologi informasi. Yang ketiga ada competitive analysis, yaitu membandingkan strategi retensi dengan pesaing-pesaing utamanya. Nah, dari studi kasus tersebut tadi memperjelas bahwa business understanding itu bukan hanya tahapan-tahapan yang teoritis ya, melainkan juga bagian strategi yang berdampak besar terhadap keberhasilan proyek data mining. Untuk menutup pembahasan kita kali ini, kita simpulkan satu simpulan, bagaimana sih peran penting dan bagaimana sih teknik-teknik yang digunakan mampu membantu organisasi memaksimalkan potensi big data. Nah, tahap business understanding dalam case DM ini tidak hanya bertugas membuka proses analitik, tetapi juga menjadi landasan strategis yang menentukan arah dan keberhasilan seluruh proyek. Nah, tanpa adanya pemahaman business understanding ini, data mining berisiko menghasilkan output yang tidak relevan atau tidak dapat digunakan practically atau secara praktis. Nah, dengan menggabungkan pendekatan seperti analisis SWOT, stakeholder analysis, business process modeling, dan competitive analysis, nah, perusahaan atau organisasi dapat memastikan bahwa inisiatif big data selaras dengan kebutuhan nyata dari perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, demikian paparan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tata cara penyampaian. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.